Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Syed. Selamat pagi, Gadis. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, seperti yang sudah kita sepakati kemarin bahwa hari ini ada pertemuan nih. Kira-kira ada pembicaraan tentang apa nih mengenai pertemuan hari ini? Begini ya Kak Gadis. Kebetulan di sore ini, khususnya saya sendiri pribadi, ada sedikit permasalahan yang memang selama ini saya rasakan. Jadi di sini kan kita memiliki dua kelas untuk kelas 8. Ada kelas 8A dan juga ada kelas 8B. Nah, dari dua kelas tersebut ternyata ada sesuatu yang memang menurut saya pribadi itu ada sesuatu hal yang berbeda. Berbeda dalam artian misalnya ketika saya masuk ke kelas 8A, ternyata antusias anak dalam mengikuti pelajaran khususnya mata bahasa Indonesia, mereka itu sangat antusias. Keaktifan mereka lebih terlihat, lebih menonjol, kemudian mereka lebih banyak bertanya. Ketika dibuatkan kelompok mereka lebih aktif, mengerjakan tugas juga mereka alhamdulillah semua pada antusias dalam mengerjakan tugas. Nah, namun ada sedikit perbedaan dengan kelas sebelahnya, yaitu kelas 8B, di mana ketika saya masuk kelas ternyata antusias yang saya rasakan di kelas 8A itu tidak sama dengan apa yang ada di kelas 8B. Ya, padahal apa yang saya berikan awalnya gitu ya, apa yang saya berikan itu sesuatu hal yang sama, tidak dibeda-bedakan gitu ya. Dalam artian saya tidak lebih cenderung sayang kepada kelas 8A ataupun tidak begitu sayang kepada 8B gitu ya. Nah, jadi antusias di 8B ini ya jika dibandingkan dengan kelas 8A itu justru kurang gitu ya. Jadi anak-anak kurang antusias dalam mengikuti pelajaran, bahkan ada anak yang justru kelihatan lemes gitu ya, tidak semangat mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Berarti ada perbedaan selama proses mungkin ya, selama pembelajaran. Kalau kira-kira keinginan atau harapan Bapak itu bagaimana sih untuk proses pembelajaran di kelas ini untuk dua kelas tersebut? Nah, sebagai seorang guru tentunya ya kita mengharapkan ketika kita misalnya memberikan sebuah pengajaran kepada peserta didik, jadi seperti yang kita harapkan pada umumnya, jadi siswa lebih aktif gitu ya. Jadi pembelajaran yang berbasis pada siswa, jadi siswa lebih aktif, tidak hanya guru yang memberikan materi, tapi justru siswa yang lebih aktif di kelas dan kita mungkin hanya sebagai fasilitator saja. Kedepannya sih memang seperti itu harapan saya gitu ya. Harapan saya ketika saya masuk kelas itu jadi tidak hanya saya saja yang harus berbicara gitu ya, tapi justru anak yang lebih lebih aktif gitu ya, lebih aktif dan mereka lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia yang saya ambil. Nah, jadi kira-kira nih Pak dari penjelasan Bapak untuk saat ini kalau dihitung dari 1 sampai 10 keaktifan anak itu di kelas berapa sih nilainya? Nah, dari perbedaan itu ya Pak, kalau yang saya alami untuk di kelas 8A justru ya satu sampai 10 itu mungkin bisa dikatakan 8 sampai 9 ya, mungkin mendekati sempurna kalau menurut saya pribadi. Tapi justru untuk yang di kelas 8B itu 1 dari 10 ya bisa dikatakan 5 atau 6. Jadi jadi siswanya itu lebih ke ya banyak yang diam gitu ya. Di kelas yang sebelumnya. Kira-kira apa nih strategi Bapak untuk mengatasi ketimpangan proses pembelajaran ini? Mungkin ada strategi atau cara-cara Bapak yang akan Bapak lakukan untuk mengatasinya? Ya,
Baik, memang kalau dilihat dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, ya itu permasalahan yang memang dialami oleh mereka. Tapi ternyata di samping itu, memang mereka itu justru lebih antusias ketika misalnya saya memberikan game kepada mereka atau permainan, gitu ya. Nah, dalam hal ini justru saya itu harus memutar otak gitu ya. Setiap masuk ke kelas itu, gimana caranya ini supaya saya bisa menciptakan sebuah game gitu ya. Tapi ya mungkin gamenya permainan yang tidak hanya sekedar bermain, tentunya mungkin saya itu harus berpikir keras bagaimana caranya supaya saya bisa memberikan permainan gitu ya, tapi permainan yang bernilai edukasi gitu ya. Selain bermain tapi kita tetap esensinya tidak mengurangi kegiatan pembelajaran. Nah itu mungkin yang membedakan antara kelas itu dengan kelas yang sebelahnya. Jadi kalau dibawa ke game ternyata mereka itu lebih aktif, ya, lebih aktif. Tapi ketika kita bawa lagi ke pembelajaran, nah itu ya mereka jadi loyo lagi gitu ya, seperti itu. Untuk mengadakan game, kira-kira ada hambatan atau tantangan tersendiri tidak? Nah, hambatan atau tantangan tersendiri yang saya alami. Jadi saya itu kadang kesulitan dalam menciptakan sebuah game tersebut gitu ya, game tersebut karena otomatis setiap kita masuk itu memang kita harus buat game gitu ya. Saya juga sudah mencoba mencari-cari baik di YouTube atau di media-media lain, banyak sebetulnya game-game yang bisa kita gunakan gitu. Cuma kalau memang sekedar permainan kan banyak gitu ya. Nah jadi saya itu mengharapkan ada sebuah game yang isinya tidak hanya sekedar bermain gitu ya, bermain tapi sambil belajar ya, itu harapannya sih. Mungkin selain game masih ada cara atau strategi apa yang mau diterapkan di kelas? Nah paling kalau tidak game itu mereka sepertinya kelihatan antusias ketika kita melakukan pembelajaran dengan menggunakan IT ya, misalnya Infokus ya, kita sesuai dengan materi, misalnya kita memutarkan video atau film pendek yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Cuma mungkin ya kembali lagi ke kendala gitu ya, karena ketersediaan perangkat yang ada di sekolah juga menjadi sebuah hambatan juga gitu ya, karena kita tidak memiliki ketersediaan perangkat yang memadai gitu ya, karena tidak di setiap kelas ada perangkat tersebut. Jadi terkadang perangkat tersebut kita gunakan secara bergiliran gitu ya. Ketika misalnya kita menggunakan ternyata sedang digunakan oleh guru yang lain gitu. Itu yang mungkin yang menjadi hambatannya. Tapi secara ini gitu ya, jadi siswa itu mungkin lebih terpancing gitu ya, ketika misalnya kita masuk ke kelas menggunakan media pembelajaran model video gitu ya, film-film atau tayangan-tayangan gitu ya, mereka justru lebih antusias gitu. Kira-kira nih untuk perubahan yang atau rencana yang akan Bapak laksanakan, ada tidak lain yang bisa membantu mungkin atau dari mana yang bisa diajak berkolaborasi dengan Bapak? Tentunya saya sangat membutuhkan orang tersebut ya. Insya Allah mungkin kedepannya saya juga akan mengajak guru lain gitu ya, yang memang ahli di bidangnya untuk sharing gitu ya, berbagi ilmu terkait apa yang memang harus saya lakukan di kelas. Dan mungkin tidak menutup kemungkinan kedepannya juga saya minta kepada sekolah juga untuk lebih menyediakan fasilitas tersebut gitu ya. Jadi misalnya Infocus tidak hanya ada satu saja, supaya mungkin bisa dimanfaatkan oleh guru yang lain juga, jadi tidak harus bergiliran. Baik Pak, ini sangat menarik. Kemudian kira-kira nih rencananya mau kapan dilaksanakan untuk strategi, kemudian berkolaborasi dan mensosialisasikan kepada kepala sekolah?
kalau bisa insya Allah secepatnya, karena memang kegiatan belajar mengajar ini kita lakukan setiap hari, dan kalau ditunda-tunda ya mungkin saya saya selalu ingat kepada pesan yang disampaikan oleh Pak Agi gitu ya. Ketika kita mau melakukan sebuah kebaikan, maka dimulai dari hari ini juga gitu. Jadi jangan dinanti-nanti, mulai dari hal yang terkecil dan mulai dari saat ini juga gitu ya. Insya Allah mungkin sesegera mungkin saya akan mengkonfirmasikan hal ini kepada walaupun sebetulnya wacana ini sudah ada sih, celotehan-celotehan dari obrolan-obrolan kecil gitu ya, dari guru yang lain juga. Untuk misalnya rencana Bapak ini kira-kira ada tidak rekan atau siapa itu yang nanti membantu Bapak mengingatkan kalau Bapak ini punya rencana ini, ada tidak rekan yang bisa membantu atau mengingatkan Bapak untuk sesegera mungkin melaksanakan rencana Bapak ini? Paling siapa ya, paling guru yang deket lah sama deket sama saya gitu ya, soulmate ya misal mungkin nanti ada Pak Mulyana ataupun Pak Agus Supriyatna. Oh ya, baik Pak. Mungkin pertemuan ini sangat menarik, tapi waktu yang cukup terbatas. Ya, intinya mungkin semoga Bapak bisa sesegera mungkin melaksanakan rencananya, dan nanti mungkin kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya, atau ketika Bapak sudah melaksanakan rencana yang Bapak sekarang rencanakan itu, dan saya mungkin ingin tahu bagaimana hasil dari pengaplikasiannya dan penerapannya. Semoga rencananya berjalan lancar. Amin. Ya mungkin Pak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian saja dari beliau.